Halo teman-teman semua, hari ini saya mau bicara tentang bansos karena banyak menjadi sorotan. Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang bagi-bagi menjelang pemilu? Ya kan? Begini, kita mulai dulu dengan cerita bansos ya. Asal mulanya bansos itu diawali pada tahun 2005 ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Pasti ada dampak kan? Nah, yang terdampak inilah yang diberi perhatian oleh pemerintah dengan istilah bantuan langsung tunai alias BLT. Nah, ketika itu dikumpulkan data kemiskinan berapa. Dan itu tersebar seluruh Indonesia. Dan yang miskin itulah yang diberikan. Jadi target populasinya jelas. Jumlahnya berapa, kemudian yang dibantukan berapa. Kedua, mekanismenya gimana? Mekanismenya disalurkan melalui bank. Ya. Ketiga, itu tidak ada dalam bentuk barang, tapi cash. Kenapa cash? Gini ceritanya. Itu cash karena tidak semua daerah itu misalnya memiliki kesamaan kebutuhan kan? Ada yang butuh beras, tapi di tempat lain butuh minyak atau gula. Kalau dalam bentuk paket, orang yang tidak butuh beras pun terpaksa dikasih beras atau gula dan sebagainya. Jadi tidak tepat sasaran dari segi konteks kebutuhan. Ketiga, kenapa cash? Supaya menggerakkan ekonomi di daerah itu. Misalnya sebuah desa ada 500 orang yang mau dikasih. Kalau dikasih cash, kan dia belanjakan di desanya kan? Jadi ekonomi bergerak di situ. Sementara kalau bentuk barang, yang menikmatinya itu adalah orang-orang yang mengumpulkan barang itu di Jakarta. Belum lagi kosnya. Packagingnya berapa, plastiknya berapa. Nah, yang terjadi belakang ini, slogannya adalah bantuan sosial, tapi dalam bentuk barang kan? Kenapa nggak pakai saja sistem cash, salurkan ke bank? Bagi para politisi yang haus kekuasaan, bansos dalam bentuk barang itu bagus sekali. Karena seolah-olah dia yang membantu kan. Bagi-bagi kayak Sinterklas. Padahal sebenarnya itu pelecehan martabat bangsamu sendiri. Lempar, apa, ya kan? Dan seterusnya dan sebagainya. Sebenarnya itu pelecehan martabat bangsa. Seolah-olah bangsa kita ini miskin sekali harus dibagikan 1 liter beras di depan orang. Dan yang paling menonjol belakangan ini adalah bagi-bagi paket di depan istana. Setiap orang lewat dikasih. Apakah orang itu butuh? Kan belum tentu butuh, ya kan? Jadi targetnya sesuai ketentuan tidak tercapai. Kesimpulannya, bagi-bagi bansos sekarang itu motifnya bukan meringankan beban bangsa, tapi motifnya menyogok rakyat untuk memilih pasangan calon tertentu. Itu sangat-sangat tidak bermoral. Kalau mau bantuan kepada rakyat kita, salurkan saja uang cashnya seperti masa lalu. Tapi memang pemerintah tidak populer kalau itu. Tetapi jauh lebih bagus, tepat sasaran. Ya kan? Kebutuhan dan menggerakkan ekonomi di tempat orang yang dituju itu. Ya kan? Yang paling penting hati-hati. Kalau hajatan bagi-bagi milik negara ini selesai, ada pemeriksaan, emangnya bos-bos yang memerintahkan itu mau bertanggung jawab? Yang ditangkapi nanti ini orang yang bagi-bagi di lapangan ini nanti. Ukurannya kan sederhana, uang negara diambilnya dari mana? Apakah memang ada anggaran dialokasikan untuk itu atau tidak?
Ketiga, mekanisme pembagiannya bagaimana? Karena itu menyangkut sasaran dan target populasi yang hendak ditolong. Begitu tidak terpenuhi, itu kan bisa menjadi delik pidana. Anda bagi-bagi uang negara bukan pada sasarannya kan? Hati-hati. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat mahir membagi-bagi bansos atas nama bantuan kepada rakyat, hati-hati pasca pembagian. Karena itu bukan uang siapapun, tapi itu uang negara. Ada tertib administrasi, ada tata aturan yang mengaturnya. Jadi teman-teman, jangan terlampau euforia dulu, ya bangga membagi-bagi dengan harapan rakyat mencintai saya. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu semua. Begitu pesta selesai, masalah hukum bisa muncul. Terima kasih.